Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur dari kelas 10 Tata Busana 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Apakah Pancasila itu? Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Contoh 1. Presiden mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara. 2. Kepala sekolah mempunyai kekuasaan di sekolah. Teori John Locke. Legislatif, eksekutif, federatif. Teori Montesquieu. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem pembagian lembaga negara Indonesia. 1. Eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Legislatif, MPR, DPR, dan DPRD. Yudikatif, MA, MK, dan KY. Indonesia merupakan negara yang menganut teori trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu yang dikembangkan menjadi sistem pembagian kekuasaan. Adapun konsep trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu adalah pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kekuasaan horizontal, kekuasaan berdasarkan fungsinya. Kekuasaan vertikal, kekuasaan berdasarkan tindakan dalam pemerintah. Kekuasaan horizontal yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. 1. Kekuasaan konstitutif. 2. Kekuasaan legislatif. 3. Kekuasaan eksekutif. 4. Kekuasaan yudikatif. 5. Kekuasaan eksaminatif. 6. Kekuasaan moneter. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan atau MPR. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Dalam membuat undang-undang, DPR melibatkan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, juga melibatkan DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan. 2. Kekuasaan ini dimiliki Presiden. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 4. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan eksaminatif, yaitu disebut juga inspektif, ada kekuasaan dalam rangka menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 23E
Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa kelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh undang-undang. Pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Kekuasaan vertikal dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kekuasaan vertikal 1. Tingkat provinsi, 2. Tingkat kota atau kabupaten, 3. Tingkat kecamatan, 4. Tingkat RW, 5. Tingkat RT, 6. Tingkat keluarga. Hubungan kerja antar lembaga negara. Lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara. Hubungan antara lembaga tersebut diantaranya A. Pembuatan dan pengesahan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. B. Pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Pelapor hasil pemeriksaan keuangan negara. D. Pembahasan anggaran, pendapatan, dan belanja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.